Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah dan juga asal-usul Kota Kupang. Kota Kupang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul Kota Kupang serta alasan kenapa dinamakan Kupang. Silakan simak paparannya berikut ini. Kupang adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang merupakan kota yang terbesar di pesisir Teluk Kupang, berada di bagian barat Laut Pulau Timur. Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di kota ini adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores, dan sebagian kecil pendatang dari Jawa. Lantas, dari mana asal mula nama Kota Kupang? Berdasarkan penelusuran sejarah, nama Kupang diambil dari nama seorang raja yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nama raja tersebut adalah Naikopan atau Laikopan. Oleh orang-orang di daerah setempat lebih gampang diucapkan dengan kata Kupang, hingga lama-lama menjadi sebutan bagi Kota Kupang. Pada tahun 1436, Pulau Timor mempunyai 12 kota bandar, namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong, dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Kun Lai Bisi. Agar lebih jelas cikal bakal Kota Kupang, mari kita simak sejarahnya. Pada tahun 1613, VOC Belanda yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta sekarang mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Apollonius. Kapal tersebut menuju Pulau Timor dan berlabuh di Teluk Kupang. Kedatangan rombongan VOC ini diterima oleh Raja Helong yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Pada saat itu, VOC belum memiliki kekuatan yang tetap di Tanah Timor. Kemudian, pada 29 Desember 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de São Jacinto tiba di Kupang. Dia mendapat tawaran yang sama dengan yang diterima VOC dari Raja Helong. Tawaran tersebut disambut baik oleh Antonio dengan mendirikan sebuah benteng. Namun, kemudian benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan di antara mereka. VOC semakin menyadari pentingnya Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kepentingan perdagangannya. Sehingga, pada tahun 1625 sampai dengan 1663, VOC melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis di Pulau Solor, dan dengan bantuan orang-orang Islam di Solor, benteng Port de Herceus berhasil direbut oleh VOC. Kemudian pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas benteng Portugis. Benteng yang terletak di muara sungai Teluk Kupang di bawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh Openhout van der Heyden. Selama menguasai Kupang sejak tahun 1653 sampai dengan tahun 1810, VOC telah menempatkan sebanyak 38 Openhout, dan yang terakhir adalah Stoffel yang berkuasa tahun 1808 sampai dengan 1810. Nama Laikopan, nama seorang raja pada masa itu, kemudian disebut oleh Belanda sebagai Kupang, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.
Untuk pengamanan kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari Pulau Rote, Sabu, dan Solor. Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tahun 1886, Residen Kreve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada Statbat nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Kupang. Kemudian setelah Republik Indonesia merdeka, melalui surat keputusan Gubernamen tanggal 6 Februari 1946, kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elan Federasi atau Dewan Raja-Raja Timor dengan Ketua Koro, yang juga adalah Raja Amarasi. Berdasarkan surat keputusan Swapraja Kupang nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946, dibentuk Raad Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya, pada tahun 1949, kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertamanya yaitu Mesak. Pada tahun 1955, ketika menjelang pemilu, dengan surat keputusan Mendagri tertanggal 22 Oktober 1955, kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan. Kemudian, pada tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk 3 daerah Suantara, yaitu Daerah Suantara Tingkat 1 Bali, Daerah Suantara Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur. Kemudian Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 setingkat kabupaten, yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 17 tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Kemudian pada 1978, Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu, Mesak Amalo dilantik menjadi wali kota administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Infantri Samuel Christian Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang. Perkembangan kota administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun, baik di bidang fisik maupun non-fisik. Usulan rakyat dan juga usulan pemerintah kota administratif Kupang untuk mengubah status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang menjadi undang-undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996. Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang diresmikan oleh Mendagri tanggal 25 April 1996. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang tahun 1999, maka Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang berubah menjadi Kota Kupang. Seiring perkembangannya, hingga kini di Kota Kupang banyak terdapat objek wisata, terutama wisata alam berupa air terjun dan kolam renang.
Beberapa di antaranya: kolam renang Bau Mata. Objek wisata ini berupa sebuah desa yang terletak 16 km dari pusat kota Kupang atau 6 km arah timur dari Bandara El Tari Kupang. Tepatnya di Kecamatan Kupang Tengah, yang merupakan salah satu objek wisata yang cukup dikenal dan ramai dikunjungi para pengunjung. Lalu ada kolam renang Onaek. Di daerah sekitarnya terdapat hutan wisata, penangkaran rusa dan